Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, untuk video kali ini Mama masih membahas tentang keuangan rumah tangga. Dan untuk tema yang mau dibahas kali ini yaitu tentang cara mengatur gaji 500.000 per minggu. Nah, bagi teman-teman yang punya penghasilan sama ataupun penghasilan mingguan, bisa disimak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, Mama ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang selalu nonton dan selalu komen, Mama ucapkan juga terima kasih banyak. Terus buat teman-teman semua yang baru ketemu dan baru bergabung di channel Mama, Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Nah, jadi untuk tema kali ini ada DM dari ibu rumah tangga yang minta tolong ke Mama gimana caranya mengatur gaji mingguan sebesar 500.000. Nah, di sini untuk si bunda ini tinggalnya di rumah mertua ya teman-teman. Jadi untuk anggota keluarganya itu ada 4 orang, yaitu bapak mertua, suami, si bunda sendiri, dan juga anak. Terus untuk gaji yang diterima si bunda ini sekitar 500.000 per minggu. Terus untuk kewajibannya berupa SPP adik di sini 185.000. Terus juga ada BPJS 75.000. Nah, lanjut di sini untuk kebutuhan yang disebutin sama si bunda ini meliputi kebutuhan untuk si anak ya, teman-teman. Jadi di sini ada kebutuhan untuk pembelian susu anak, ini 1 bulannya bisa 4 kotak. Jadi setiap beli itu langsung 2 kotak, itu harganya 336.000. Terus untuk pembelian popok sekali pakai di sini biasanya bunda pakai 2 bal dan itu nominalnya 94.000. Terus untuk kebutuhan selanjutnya di sini ada pembelian untuk tisu basah nih teman-teman. Nah, di sini untuk tisu basah budgetnya 15.000. Jadi di sini Mama mau coba bantuin supaya si bunda nggak kebingungan ya gimana cara mengatur uangnya, karena menurut info dari si bunda belum pertengahan minggu ini udah habis uangnya. Makanya simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, jadi yang pertama di sini Mama mau kasih sedikit saran ini untuk si bunda ataupun buat teman-teman semua yang punya penghasilan mingguan. Jadi tetap dahulukan kewajiban. Walaupun di sini teman-teman punya penghasilan mingguan ataupun harian, bahkan seperti Mama nih contohnya punya penghasilan bulanan dari suami. Nah, tetap kita utamakan untuk kewajiban. Jadi kita sisihkan dulu ya, teman-teman. Terus juga di sini untuk si bunda, karena di sini kan gaji yang diterima itu per minggu dan nominalnya juga nggak begitu besar untuk per minggunya. Jadi untuk kebutuhan anak jangan dibeli sekaligus. Jadi maksud Mama coba dibelinya itu secara cicil. Jadi misalnya nih bunda beli susunya 1 kotak dulu, ataupun misalnya beli popoknya 1 bal dulu. Jadi nggak begitu berat ya kalau misalnya langsung bunda beliin seluruhnya, nanti untuk kebutuhan makan dan kebutuhan dapur itu nggak bisa kita beli. Terus juga di sini karena budget pendapatan ataupun penghasilannya juga nggak besar, kalaupun misalnya belum bisa menabung, yang penting di sini untuk kebutuhan sehari-hari itu terpenuhi dulu ya teman-teman. Jadi kita juga jangan memaksakan untuk menabung, sedangkan untuk kebutuhan rumah aja kita merasa kurang. Nah, jadi itu tadi untuk saran dari Mama. Semoga nanti sarannya bisa juga bermanfaat ya buat kita semua. Nah, terus lanjut yang kedua di sini Mama mau kasih sedikit solusi untuk kewajiban dan juga kebutuhan. Jadi karena gaji yang diterima juga secara mingguan, makanya di sini untuk pos kewajiban dan kebutuhan Mama bagi aja ya teman-teman, biar nominal yang dikeluarkan bunda juga nggak begitu berat nih setiap minggu. Jadi contohnya nih untuk SPP adik di sini kan biayanya 185.000. Nah, jadi uang yang harus disisihkan per minggunya itu sekitar 46.250. Terus juga untuk BPJS di sini biayanya 75.000. Jadi per minggunya yang harus disisihkan sekitar 18.750 rupiah. Nah, untuk pembelian susu anak di sini kan 1 bulannya perkiraan sekitar 4 kotak. Jadi saran dari Mama per minggu itu belinya 1 kotak. Jadi uang yang dikeluarkan per minggu itu untuk susu sekitar 168.000.
Nah, terus untuk pembelian popok di sini karena 1 bulan itu pemakaiannya 2 bal, makanya di sini mama bagi aja nominalnya untuk per 2 minggu. Jadi untuk biaya popok ataupun untuk pampers sekali pakai di sini biaya yang harus disisihkan per 2 minggu sekitar 47.000. Nah, jadi kalau misalnya untuk kewajiban dan kebutuhan itu udah kita bagi nih nominalnya menjadi per minggu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang punya penghasilan harian, coba deh teman-teman sisihkannya itu secara harian. Jadi solusinya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus lanjut di sini mama mau coba kasih simulasi nih, teman-teman. Jadi di sini mama buat untuk simulasinya itu 4 minggu ya, teman-teman. Jadi simulasi minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi di sini mudah-mudahan untuk simulasinya ini bisa sesuai ya dengan pengeluarannya Bunda. Kalaupun nanti misalnya agak sedikit berbeda nominalnya, tinggal Bunda sesuaikan sendiri. Nah, jadi langsung aja di sini untuk simulasi minggu pertama, mama buat rinciannya sebagai berikut. Yang pertama untuk belanja sayur, mama buat aja nominalnya 100.000. Terus juga untuk pembelian popok tadi untuk per 2 minggu. Jadi di minggu pertama dan juga minggu ketiga ya untuk pembelian popok itu nominalnya 47.000. Terus untuk susu anak 168.000. Terus untuk total kewajiban tadi yaitu SPP dan juga BPJS, kalau kita totalin itu nominalnya sekitar 65.000. Terus juga di simulasi minggu pertama di sini mama buat juga untuk pembelian beras sebanyak 5 kilo itu 50.000. Terus juga untuk pembelian tabung gas di sini mama anggap aja harga tabung gas 3 kilo itu 20.000. Dan sisanya untuk beli keperluan yang lain, contohnya untuk beli deterjen ataupun beli sampo ini 50.000. Nah, itu untuk simulasi di minggu pertama ya, teman-teman. Nah, terus lanjut untuk simulasi di minggu kedua. Di sini rinciannya yang pertama ada belanja sayur nominalnya sama masih 100.000. Terus juga untuk susu anak 168.000. Terus juga untuk kewajiban 65.000. Terus untuk belanja lain di sini mama buat budgetnya 100.000. Nah, belanja lain ini bisa digunakan untuk membeli kebutuhan yang masih kurang karena di minggu pertama itu budgetnya cuma 50.000. Jadi di minggu kedua ini bisa dipakai untuk Bunda misalnya nih untuk beli sampo lagi ataupun deterjen lagi. Jadi nanti bisa disesuaikan sendiri. Jadi di sini untuk di minggu kedua masih ada sisa sekitar 67.000. Nah, menurut info dari si Bunda untuk gaji dari suaminya ini merupakan gaji seluruhnya. Jadi suaminya juga nggak punya pegangan lain selain uang yang diserahin sama si Bunda. Jadi di sini solusi dari mama, kalaupun misalnya ada sisa uang nih dari simulasi yang udah dibuat ini, itu bisa digunakan untuk pegangan untuk suaminya, walaupun nominalnya nggak banyak. Jadi di sini untuk minggu kedua itu masih ada sisa sekitar 67.000. Nah, itu yang bisa dikasih untuk suaminya, misalkan nih untuk beli bensin ataupun untuk uang makan. Jadi nanti coba diskusiin lagi sama suaminya kira-kira cukup atau enggak. Tapi mudah-mudahan cukup ya untuk nominalnya. Terus juga di sini untuk simulasi minggu ketiga untuk rinciannya yang pertama untuk belanja sayur nominalnya 100.000. Terus juga untuk susu anak 168.000, untuk pembelian popok di sini 47.000. Terus juga untuk bayar kewajiban 65.000. Terus untuk pembelian beras mama buat yang 5 kilo itu 50.000. Nah, untuk di minggu ketiga di sini masih ada sisa sekitar 70.000. Dan itu juga bisa digunakan untuk pegangan suaminya ataupun untuk uang ditabung. Jadi nanti coba Bunda diskusikan aja ya nanti untuk sisa uangnya mau diapain, mau dipakai untuk tabungan ataupun mau dipakai untuk uang pegangan suaminya. Terus lanjut di sini untuk simulasi minggu yang keempat untuk belanja sayur tetap sama 100.000. Terus juga untuk susu anak 168.000, untuk bayar kewajiban 65.000. Terus juga di sini mama buat untuk pembelian gas 3 kilo anggap aja 20.000. Nah, dari simulasi keempat ini masih ada sisa sekitar 147.000.
Jadi sisanya juga masih lumayan banyak. Jadi nanti bisa Bunda atur sendiri ya kegunaannya, mau disimpan ataupun mau dibelanjain untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau mama total dari simulasi minggu kedua, ketiga, dan keempat itu total uang yang bisa disimpan sekitar 284.000. Nah jadi untuk sisa uang ini yang bisa Bunda atur sendiri untuk tabungan berapa, terus juga untuk dikasih ke suaminya berapa, ataupun untuk dipakai belanja kebutuhan yang lain. Jadi kalaupun misalnya memang belum ada uang untuk ditabung, nggak apa-apa. Yang penting di sini untuk kebutuhan Bunda sehari-hari itu bisa terpenuhi. Nah, jadi sekian dulu solusi dari Mama gimana cara mengatur gaji 500.000 per minggu. Jadi semoga video yang Mama berikan di sini bisa bermanfaat ya untuk si Bunda dan juga untuk teman-teman semua yang punya penghasilan mingguan. Nah, sampai ketemu lagi ya teman-teman di video Mama selanjutnya dan juga tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.